wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Oke, di sini bersama aku Amelia Dewa Ananda. Aku di sini sebagai host dan di podcast ini kita akan membahas tentang isu yang sedang populer nih atau sedang sangat relevan dalam dunia kerja saat ini, yaitu etika dan isu kontemporer dalam manajemen kerja. Nah, di tengah perkembangan dunia yang sangat pesat ini dan juga cara kerja yang semakin cepat dan kompetitif, etika ini menjadi hal yang sangat penting nih, karena dunia etika ini bukan cuma tentang soal target, terus tentang keuntungan dan juga produktivitas, tetapi juga etika ini tentang nilai, tanggung jawab, dan juga kemanusiaan. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, sebelumnya nih aku ditemenin sama 4 narasumber cantik kita hari ini. Boleh saya hai dulu nggak ke kamera? Hai. Oke. Nah, untuk itu kita akan perkenalan singkat dan juga sebutkan ya Kak, masing-masing topik apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, perkenalkan aku Ramona Jovitasari sebagai narasumber 1. Di sini aku akan membahas tentang etika kerja dalam suatu organisasi dan bagaimana etika kerja ini dapat mempengaruhi lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mirella Himosinaini. Di sini saya akan mengulas tentang isu-isu kontemporer, khususnya tentang work balance dan burnout yang banyak dialami pada pekerja saat ini. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nadia Suci Ramadhani. Narasumber 3, saya akan membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi, serta bagaimana peran pemimpin sebagai teladan etika. terakhir, Dan perkenalkan, saya narasumber 4. Saya Sapna Sylvia Zazilawati yang akan membahas tantangan etika di era digital, termasuk penggunaan media sosial dan perlindungan privasi di tempat kerja. Oke, nah tadi udah perkenalan diri singkat dan juga topik-topik yang sudah bisa teman-teman dengarkan ini. Topik-topik ini tuh sangat relevan dengan dunia kerja saat ini. Langsung aja aku mau nanya sama narasumber 1, yaitu Kak Mona. Menurut kakak ini seberapa penting etika kerja itu dalam sebuah organisasi sih Kak? Oke, nah menurut aku pribadi, etika itu sangat penting ya di dalam dunia kerja, karena tanpa etika Nah, menurut aku pribadi, etika itu sangat penting banget dalam dunia kerja, karena tanpa etika organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Karena etika itu merupakan fondasi dalam sebuah organisasi, di mana jika karyawannya tidak memiliki etika yang mana saling menghargai, maka bakalan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman, sehingga bakalan mengakibatkan karyawannya yang saling tidak support, yaitu terdapatnya ketidakcocokan antar karyawan dan mengakibatkan organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga bisa mempengaruhi citra dari organisasi itu sendiri. Berarti etika itu termasuk fondasi nggak sih, Kak? Iya, betul sekali Kak. Oke, jadi kayak organisasi ini tuh penting ya, karena kalau misalkan sudah kakak sebutkan tadi kan, kalau misalkan dalam organisasi ini tidak ada etika, maka itu akan memicu yang namanya Kesalahpahaman ya, antara karyawan dan jadi kayak ada cekcok gitu. iya, antara permasalahan muncul gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ngomongin tentang apa namanya tekanan kerja yang meningkat nih Kak, aku mau nanya sama Kakak Agustin. Menuntut produktivitas tinggi, tapi mereka tidak melihat kemampuan para karyawannya. Apalagi kalau work-life balance dijaga, burnout ini bisa diatasi, Kak. Oke, jadi memang perusahaan itu harus menerapkan seperti itu ya, work-life balance. Jadi kalau work-life balance ini diterapkan gitu, jadi beratnya, jadi berkurang gitu ya, kelelahan pada karyawannya menjadi berkurang. Gitu. Oke, menarik sih. Oke, berarti masalahnya ini tuh nggak cuma ada di karyawannya aja ya, tapi juga ada di pemimpinnya, terus sistem dan juga kebijakannya yang ada di perusahaan. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tekanan kerja. Nah, sekarang kita akan masuk dalam apa namanya? Pemimpin ya. Oke. Jadi aku mau nanya sama Kakak Ila.
Menurut kakak ini gimana sih seharusnya pemimpin bersikap itu secara etis dalam menghadapi tekanan kerja itu gimana? Pemimpin itu punya peran besar. Pemimpin itu ibarat kompas dalam organisasi. Pemimpin yang etis tidak cuma mengejar hasil, tapi juga memberikan proses. Oke, jadi contohnya itu gimana kak? Pemimpin yang etikanya itu baik gitu? Contohnya adil dalam pembagian tugas Ya. dan transparan dalam keputusan dan dengarin tim. Oke, jadi menurut kakak pemimpin yang baik itu pemimpin yang mau mendengarkan saran dari tim dan juga yang melibatkan tim dalam mengambil sebuah keputusan ya. Setuju Oke. sih. Setuju kan? Berarti pemimpinnya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Iya, karyawannya. betul. Jadi ada hubungan yang baik antara karyawan dan juga para pemimpinnya. Betul. Oke. Kalau pemimpin cuma fokus ke angka, maka angka tanpa peduli kondisi, lama-lama budaya kerjanya jadi toksik. Oh, oke. Toksik. 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 Timbo ya kak? Timbo ya? Oke, toksik ya, maksudnya budaya kerja di sini tuh menjadi toksik. Oke. Nah, kita udah masuk ke budaya kerja yang toksik. Nah, budaya kerja yang toksik saat ini tuh makin kelihatan nggak sih? Iya, apalagi di era digital Nah, ini. betul banget, kayak mulai dari karyawan yang toksik ya kan, atau pemimpinnya, atau bahkan sistem kerjanya itu bisa kayak bisa kita lihat lah sekarang ini banyak banget kan kayak karyawan yang ngeluh tuh kayak lingkungan kerja toksik, ya kan? Apalagi sampai ada karyawan yang bunuh diri. Iya bener banget itu karena mungkin mental health-nya ya. Iya, sepertinya mental health-nya kena. Iya mungkin karena tekanan pekerjaan juga Iya, ya bisa kan jadi, boleh. dari angkatnya apa namanya dari pimpinannya. Iya. Nah, bisa jadi sih ya. Oke, aku mau nanya nih ke narasumber kita yang terakhir yaitu Kak Safna. Aku mau nanya di zaman sekarang ini kan media sosial ini kan udah makin berkembang pesat ya, dan juga teknologi juga udah semakin berkembang nih ya kan. Nah aku mau nanya nih sama kakak, tantangan etika itu apa aja sih kak yang sering muncul saat ini tuh? Nah, tantangan di dunia kerja ini kan sekarang memang banyak. Salah satunya batas antara kerja dan kehidupan pribadi yang semakin enggak jelas. Oke. Habis itu pesan kerja pun Nggak apa dong, nggak Bisa. Gak apa, lanjut Jadi aja. pesan kerja. Nah, pesan kerja pun masuk kapan saja, apalagi kan kita sekarang lewat media sosial. Kadang satu postingan aja kita bisa berdampak ke citra perusahaan. Betul sekali. Nah, yang jelas terus tetap menghargai privasi karyawannya, dan teknologi ini jangan sampai jadi bahan baru buat karyawan. Itu aja sih. Banyak nggak sih contohnya kayak misalnya karyawan yang tidak hormat kepada tamu, terus diviralin. Iya, benar. Itu kan Nah, bisa itu- jadi merusak citra perusahaan ya, karena bisa juga mencoreng ya kan nama baik perusahaan Karena memanfaatkan media Iya. sosial, di mana kita tahu media sosial ini sangat cepat kan Nah, ya perkembangannya. betul banget. Sekarang nih kalau dikit-dikit apa-apa viral, Viral, kan? ya, betul. Dikit-dikit apa-apa yang kayak misalkan kita nih lagi mesen gitu kan, pelayanannya nggak baik, pasti Iya. langsung diviralin ya, viral Iya, gitu ya kan. jadi itu bikin orang buat nggak mau datang sana. Iya betul. Nah itu jadi orang ngelihatnya kan karena di media sosial ya kan. Jadi orang ngeliat tuh kayak ternyata ini pelayanannya gini gitu ya. Karena Jadi gampang terhasut juga. Tapi Iya, kan, benar. tidak ada pembelaan dari kedua belah pihak. nah betul. Jadi hanya melihat dari satu sisi. Iya. Nah, itu mungkin tantangannya ya dalam apa tadi? Budaya kerja yang apa? Di era digital. Budaya kerja yang toksik dalam apa? Budaya kerja di era digital. Budaya kerja di era digital. Oke. Nah, kalau kita rangkum nih dari semua narasumber yang sudah membicarakan topik-topik tersebut tadi. Nah, itu ternyata itu topik ini sangat berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain begitu. Nah, jadi aku mau nanya sama masing-masing narasumber berikan kesimpulan singkat tentang topik podcast kita hari ini. Mulai dari narasumber yang pertama dulu deh.
Oke, jadi menurut aku etika itu tidak dapat berdiri sendiri karena harus ada dukungan dari sistem itu sendiri dan juga tentunya dari para pemimpin. Oke. Kalau menurut aku, ketika etika diterapkan dengan baik dan benar, karyawan pasti lebih loyal dan Benar. sehat secara mental. Betul. Menurut aku, pemimpin harus jadi contoh, bukan cuma ngasih aturan. Dan di era digital, etika itu justru makin penting, bukan makin bersaing. Sepelekan. Sepelekan. Tapi bersaing tuh. Sepelekan. Sepelekan atau apa tadi? Sepelekan. Enggak, gue bersaing. Dan di era digital, etika itu justru makin penting, bukan makin disepelekan. Karena ngeri juga nggak sih guys kalau disepelekan di era digital gitu. Betul. Ya itu tadi contohnya ya kan, kalau kita sepelekan tentang etika kerja kita, pasti akan membuat Lingkungan kerja yang tidak sehat. betul. Jadi budaya kerja yang toksik, lingkungan kerja yang nggak sehat, nggak nyaman bagi karyawan untuk bekerja gitu ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Nah, oke. Sekian diskusi kita pada siang hari ini. Jadi etika itu bisa kita simpulkan bahwa etika ini adalah kunci untuk menghadapi isu-isu kontemporer dalam manajemen kerja, dan juga etika ini bukan penghambat, tapi justru etika ini adalah etika ini adalah penyeimbang antara produktivitas dan juga kemanusiaan. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang sudah berdiskusi pada podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sekian podcast kita hari ini, kami tutup dengan quotes. Kerja boleh ambisius, target boleh tinggi, tetapi tetap beretika dan profesional. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.